Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Di video ini insyaallah akan dijelaskan terkait dengan ilmu rasam Utsmani. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ilmu rasam Utsmani yang diampu oleh dosen Al-Ustaz Associate Profesor Dr. Ahmad Alim LCMA. Insyaallah di video ini akan dibahas, yaitu yang pertama adalah pengantar ilmu rasam Utsmani, yang kedua adalah kaidah rasam Utsmani. Nah, kemudian yang ketiga adalah kaidah badal, yang keempat kemudian ada kaidah hazful alif, kemudian yang kelima ada kaidah ziyadah al-wawu, yang keenam ada kaidah al-maqtu wal mausul, dan yang terakhir adalah perbedaan mushaf. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengantar ilmu rasam Utsmani. Baik. Di sini ada yang pertama adalah definisi rasam Utsmani. Secara bahasa, rasam artinya adalah ejaan atau teknik penulisan. Adapun secara istilah, rasam adalah sebuah ilmu yang secara khusus menjelaskan tentang tata cara penulisan Al-Qur'anul Karim. Ketika diturunkan dan berlanjut hingga pembukuannya dengan bantuan tangan para sahabat. Nah, adapun rasam Utsmani adalah tata cara penulisan yang dilakukan saat menulis Al-Quran pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Nah, kemudian lanjut. Di sini ada sifat dari rasam Utsmani ini, itu apakah bersifat tauqifi atau ijtihadi. Nah, terdapat 3 pendapat mengenai hal ini. Pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur ulama, yaitu bahwa ilmu rasam Utsmani ini adalah bersifat atau hukumnya adalah tauqifi, atau tauqifi adalah merupakan penetapan hukum langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun ini adalah riwayat Imam Malik dan merupakan pendapat dari jumhur ulama. Nah, kemudian pendapat yang kedua adalah merupakan ilmu rasam Utsmani merupakan ijtihadi. Nah, ini merupakan pendapat Ibnu Khaldun dan Al-Baqilani. Ijtihadi yaitu merupakan hukum yang ditetapkan oleh manusia, jadi tidak langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendapat yang ketiga adalah pendapatnya Al-Iz bin Abdissalam dan Az-Zarkashi. Beliau ulama ini berpendapat bahwa ilmu rasam Utsmani atau rasam Utsmani bersifat ijtihadi dan boleh menulis menggunakan rasam selain rasam Utsmani ini. Jadi boleh menggunakan rasam imla'i dan teknik penulisan yang lainnya. Nah, rasam imla'i adalah penulisan Al-Quran dengan metode penulisan bahasa Arab secara umum. Jadi penulisan bahasa Arab itu atau penulisan Al-Quran itu banyak metode dalam menuliskannya, gitu. Baik, langsung kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu kaidah rasam Utsmani. Apa saja yang ada di dalam rasam Utsmani terkait dengan kaidah-kaidahnya? Nah, yang pertama di sini ada kaidah badal atau mengganti huruf. Kemudian ada kaidah al-hazf, menghapus huruf. Ada kaidah az-ziyadah, menambah huruf, dan al-hamzu, yaitu tata cara penulisan huruf hamzah di dalam rasam Utsmani. Kemudian ada kaidah al-fasl wal wasl, yaitu memutus dan menyambung huruf atau kata. Dan yang kaidah yang terakhir adalah
penulisan sesuai dengan qiraat, yaitu memilih dari qiraat yang lebih kuat. Nah, kaidah-kaidah ini merupakan kaidah utama yang ada pada Rasam Utsmani. Baik, kita langsung masuk ke dalam kaidah Rasam Utsmani yang pertama, yaitu kaidah al-badal atau mengganti huruf. Nah, kaidah badal yaitu mengganti satu huruf dengan huruf yang lainnya. Contohnya di sini ada mengganti ta marbutah dengan ta maftuhah. Contoh ada pada kata imra'ah menjadi imra'at. Nah, kemudian ada juga kaidah badal ini pada huruf alif, yaitu mengganti huruf alif dengan huruf waw. Contohnya ada pada kata as-salah kemudian menjadi as-salat, as-salatun. Jadi di sini ada penambahan huruf waw atau digantinya huruf alif dengan huruf waw. Cara membacanya tetap sama, hanya berbeda pada penulisannya saja. Taib, kita masuk ke dalam kaidah Rasam Utsmani yang kedua, yaitu hadzful alif. Nah, kaidah hadzf al-alif di sini yaitu alif dihapus. Hadzf itu artinya dihapus ya. Hadzful alif itu artinya dihapusnya huruf alif. Nah, huruf alif di sini di dalam Rasam Utsmani dihapus pada kondisi berikut ini. Itu yang pertama, saat huruf alif tersebut ada di antara dua huruf lam. Di sini seperti dalam kata zilalun menjadi zilalun. Kemudian ada contohnya dalam kata halalun menjadi halalun. Jadi huruf alifnya dihadzf atau dihapus. Kemudian yang kedua, ada pada huruf alif dihapus saat berada di pertengahan pada isim musanna. Isim musanna itu adalah isim yaitu ada pada kata benda yang menunjukkan bilangan 2 ya. Di sini ada contohnya di dalam kata lisahirani menjadi lisahirani gitu. Nah, sebetulnya tata cara pembacaannya tetap sama, namun diganti dengan alif atau fathah yang berdiri ya, fathah yang tegak, bukan fathah yang datar begitu ya. Sebetulnya pembacaannya tetap sama, namun hanya pada penulisannya saja yang berbeda. Jika di dalam rasam imla'i, penulisan imla'i yaitu penulisan bahasa Arab secara umum ditulis tetap dengan huruf alif sebagai tanda panjang dalam membacanya, lisahirani. Nah, adapun dalam rasam Utsmani diganti dengan alif yang atau fathah yang berdiri tegak ya, begitu. Kemudian kaidah hadzf al-alif ini alifnya dihapus pada kondisi jika terdapat di dalam dhamir nahnu. Jadi di sini ada contohnya wa'allamnahu menjadi wa'allamnahu, tetap membacanya tetap sama, hanya saja alifnya dihapus kemudian diganti dengan fathah yang berdiri untuk menunjukkan bahwa saat membaca huruf tersebut tetap dipanjangkan saat membaca huruf nun di sini ya. Kemudian contoh berikutnya adalah kata zidnahum menjadi zidnahum, tetap cara membacanya tetap sama, hanya saja yang berbeda adalah dalam tata cara penulisannya. Kemudian ada pada kondisi yaitu ketika alif pada kata bilangan angka. Jadi seluruh bilangan angka atau di dalam Al-Quran jika ada kata yang menunjukkan angka, maka di situ huruf alifnya harus dihapus kecuali dalam kata al-wahid ya, kecuali dalam bilangan 1.
Ini pengecualian hanya satu saja. Jadi saat menulis huruf satu tetap ditulis alifnya al-wahid. Nah, kemudian ini ya, di sini ada contoh samaniyata azwaj. Nah, di sini menjadi di dalam Al-Qur'an samaniyata azwaj. Tetap ditulis tetap membacanya sama, hanya saja yang berbeda adalah huruf alifnya dihapus kemudian diganti dengan fathah yang berdiri tegak. Nah, lanjut di sini dalam kaidah Rasam Utsmani, dalam kaidah hadzf atau penghapusan huruf. Di sini ada dua ya, ada hadzful alif dan hadzf al-wawu. Nah, ini kita masuk dalam pembahasan hadzf al-wawu bahwa huruf wawu dihapus pada kondisi yang pertama adalah al-wawu al-mufradah, yaitu pada kata tunggal. Jika ada kata tunggal di situ terdapat huruf wawunya, maka dihapus huruf wawunya di dalam Rasam Utsmani ya. Contohnya di sini ada dalam kata wa yad'ul insan. Seharusnya di sini ada huruf wawu di belakangnya tapi dihapus. Kemudian yad'ud da'i sanad'uz zabaniyah wa yamhullahu al-batil. Seharusnya di belakangnya sini ada huruf wawu namun dihapus karena merupakan kaidah yang ada pada Rasam Utsmani. Kemudian adalah pada kondisi wawu yang berulang atau al-wawu al-makrurah, al-mukarrirah ya. Jika wawu dalam satu kata berulang ya, ada dua gitu ya. Ada dua dan bersandingan ya. Di sini ada contohnya di dalam kata Dawud, kemudian al-mau'udah liyasu'u. Nah, sebetulnya di sini kan di dalam kata Dawud itu setelah huruf wawu ada huruf wawu lagi. Tapi dalam Rasam Utsmani diganti biasanya dengan dhammah yang terbalik, atau di sini contohnya adalah seperti wawunya menjadi wawu kecil ya di dalam Rasam Utsmani. Nah, kemudian di sini ada kata dalam kata al-mau'udatu. Seharusnya setelah huruf hamzah, di situ kan hamzah berharakat dhammah yang menunjukkan huruf wawu ya. Al-mau'udah. Di sini seharusnya setelah huruf dhammah ini ditulis wawu, namun karena merupakan kaidah dalam Rasam Utsmani bahwa jika wawunya berulang ada dua begitu, maka harus dihapus salah satunya. Nah, lanjut di sini kaidah yang ketiga dalam kaidah Rasam Utsmani, yaitu ziyadatul wawu. Nah, kaidah ziyadah al-wawu di sini ada di dalam kata-kata yang khusus gitu ya. Dalam Al-Qur'an hanya terdapat pada kata-kata berikut ini, ziyadah al-wawu itu. Jadi di sini ada yang sepakat para ulama menambahkan huruf wawu di dalam kata-kata berikut, tapi juga ada para ulama yang berikhtilaf apakah di dalam kata-kata berikut harus ditambah atau tidak. Nah, kata yang pertama adalah ulu, kemudian kata yang kedua uli, kata yang keempat adalah wa ulatu, kemudian kata yang kelima adalah ulai. Nah, ini adalah kata-kata yang harus ditambah huruf wawu yang merupakan pendapat yang muttafaq atau pendapat yang sepakat para ulama di dalam menetapkannya. Nah, kemudian ada pendapat ulama yang menambah huruf wawu tetapi mereka berikhtilaf ini harus ditambah huruf wawu atau tidak. Ada, yaitu pada kata saurikum. Saurikum. Di sini ada huruf wawu. Ini merupakan pendapat yang berselisih begitu ya di antara para ulama dalam menetapkannya. Nah, kemudian ada pada kata wala usallibannakum. Di sini ada huruf dhammah. Setelah huruf dhammah
para ulama berbeda pendapat apakah harus ditambah huruf waw atau tidak. Kemudian kita masuk ke dalam kaidah rasam Utsmani yang keempat, yaitu al-maqtu dan al-mausul atau al-maqtu wal mausul. Yang pertama kaidah al-maqtu. Al-maqtu itu artinya dipisah ya. Al-maqtu itu memisahkan, yaitu dipisahnya dua kata. Di dalam rasam Utsmani harus dipisah, namun pada rasam yang lain tidak. Jadi ada di dalam kaidah penulisan Al-Quran menurut rasam yang lain itu boleh tidak harus dipisah begitu ya. Di dalam rasam Utsmani harus dipisah, namun pada rasam yang lainnya tidak mesti dipisah, jadi boleh tidak dipisah. Nah, di sini kondisi-kondisinya adalah semisal pada kata yang pertama di sini ada min ma, seharusnya pada penulisan kaidah bahasa Arab yang umum atau kaidah imla'i dan kaidah-kaidah yang lain seharusnya dipisah, namun dalam rasam Utsmani harus, maksudnya di dalam rasam yang lain harus disambung gitu ya, namun pada rasam Utsmani harus dipisah. Dan dalam kata min ma seperti dalam ayat An-Nisa ayat 25, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Di sini dalam kata famin ma harusnya biasanya dalam rasam yang lain disambung, atau dalam penulisan bahasa Arab secara umum disambung famimma. Jadi di dalam mim yang kedua terdapat tasydid begitu. Tapi di dalam rasam Utsmani harus dipisah dengan nun, ditambahkan nun dulu. Jadi ini kan memang merupakan dua kata ya yang disambung. Min ma. Min itu dari, kemudian ma itu apa. Jadi dari apa atau ya demikian. Kemudian yang kedua adalah dalam kata contoh di sini dalam surat Ar-Rum ya, hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka. Kemudian contoh yang berikutnya ada dalam kata Al-Munafiqun, surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma ya, min ma, ini harus dipisah. Kemudian ada dalam kata amin ya, am dengan min. Nah, di sini harus dipisah dalam rasam Utsmani, walaupun sebetulnya secara penulisan dalam kaidah bahasa Arab secara umum boleh untuk disambung. Ammay yakunu alaihim wakila. Ini contoh-contoh dalam Al-Quran. At-Taubah, amin apa ini ya, demikian seperti yang tertera pada layar ya. Kemudian dalam surat As-Saffat, ahum asyaddu khalqan amman khalaqna. Kemudian amman ya'ti amanna. Nah, kemudian yang harus dipisah adalah dari kata an dengan la. Sebetulnya dalam penulisan secara umum boleh untuk disambung ya. Allah gitu, langsung di huruf lamnya ada tasydid. Tapi di dalam kaidah rasam Utsmani harus dipisah. Seperti dalam kata-kata yang tertera di layar ini adalah pertama haqiqun ala alla aqula ala Allahi illa al-haq. Kemudian alla, Al-A'raf ini ada alla ala Allahi illa al-haq, alla yaqulu ala Allahi illa al-haq. Kemudian ada dalam kata wa dhannu alla malja'an min Allahi illa ilaihi. Kemudian ada kata wa alla ilaha illa huwa fahal antum muslimun. Dan kata-kata yang lain yang ada dalam Al-Quran yang menunjukkan dia di situ ada dua kata an dengan la, tetapi harus dipisah karena merupakan kaidah. Walaupun sebetulnya di dalam kaidah yang lain, dalam kaidah penulisan bahasa Arab yang lain itu boleh untuk disambung.
Nah, kemudian di sini tadi ini kan kita masuk dalam pembahasan kaidah al-maqtu wal mausul. Nah, di sini kaidah al-mausulnya adalah wasal, artinya menggabungkan. Jadi kalau tadi harus dipisah, nah di sini harus digabungkan, yaitu menggabungkan dua kata yang terpisah sehingga bersambung seakan merupakan satu kata. Nah, jadi kebalikannya dari yang tadi ya. Nah, di sini ada dalam contohnya adalah dalam kata an dengan lan. Maka ditulis dalam Rasam Usmani itu harus disambung ya. Contohnya adalah bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Kemudian ada dalam kata ayahsabul insanu allan najma'a 'izama. Kemudian ada dalam kata fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah. Ini contoh dalam kata in dengan lam, maka disambung fa illam ya. In dengan lam disambung fa illam. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu perbedaan mushaf antara mushaf Madinah dengan mushaf MSI. MSI itu adalah singkatan dari kata Mushaf Standar Indonesia ya. Nah, di sini bisa dilihat ya di layar, terdapat perbedaan dari Mushaf Standar Indonesia ini MSI dengan MM. MM itu Mushaf Madinah ya. Di sini ada dua mazhab di dalam penulisan Rasam Usmani, yaitu ada Imam Al-Dani dan Imam Abu Dawud. Nah, di sini contohnya adalah dalam kaidah hadzf. Di dalam standar Mushaf Madinah itu kaidah al-hadzf dalam al-hadzful alif. Di sini ada kata absarihim. Dalam Mushaf Madinah itu so-nya ada huruf alif untuk menandakan bahwa kata tersebut dibaca panjang. Tapi di dalam Mushaf Madinah itu dihapus ya. Kemudian diganti dengan huruf fathah yang berdiri tegak, absarihim. Nah, tapi dalam mushaf standar Indonesia itu tetap ditulis huruf alifnya, absarihim. Membacanya tetap sama, hanya yang membedakan adalah tata cara penulisannya. Kemudian ada dalam kata ghisyawatun. Ghisyawatun. Nah, dalam mushaf MSI standar Indonesia itu ditulis tetap huruf alifnya ghisyawah, namun dalam mushaf Madinah itu dihapus kemudian diganti dengan huruf alif fathah alif yang berdiri tegak untuk menandakan bahwa kata ini tetap dibaca harokat panjang begitu. Kemudian ada dalam kata tughyanihim sama ya. Kemudian yang terakhir adalah dalam kata tijaratuhum. Membacanya tetap sama, hanya yang membedakan adalah dalam penulisannya dan dalam kata-kata yang lainnya yang ada dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, akhirnya selesai pembahasan kita pada Rasam Usmani ini. Dalam video ini tidak dibahas secara lengkap kaidah-kaidah yang ada pada Rasam Usmani. Masih banyak kaidah yang belum dibahas, yaitu salah satunya adalah kaidah hadzful ya dan kaidah-kaidah yang lain yang belum dibahas dalam video ini. Alhamdulillah, syukran, jazakumullahu khairan katsiran. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk menambah pengetahuan kita tentang khazanah keilmuan kita. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam video ini. Semua kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan datang dari saya pribadi dan yang selaku insan yang tidak sempurna. Taib, kami tutup dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.